Hai hai hai, selamat datang di Ray Movie. Buat yang baru nonton, salam kenal ya. Now You See Me, bercerita tentang 4 pesulap yang berhasil membobol bank dalam sebuah aksinya. Dirilis pada tahun 2013, film ini dibintangi nama-nama besar seperti Mark Ruffalo, Woody Harrelson, hingga Morgan Freeman. Ya Allah, susah amat ngomong bahasa Inggris. Cerita dimulai terlihat dari 4 ahli pesulap yang menunjukkan keahlian sulap mereka di masing-masing tempat. Mereka adalah Daniel, si ahli bermain kartu, Henley, si ahli permainan berbahaya, Jack Wilder, si ahli kecepatan tangan, dan Merritt, si ahli hipnotis. Dan di ending penampilan mereka, selalu ada sosok misterius. Sosok misterius itu meninggalkan satu kartu di tiap masing-masing para ahli sulap. Di kartu itu terdapat undangan yang menunjukkan di mana lokasi tempat undangan tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu di lokasi tempat yang ditunjukkan, tetapi pintu lokasi itu terkunci. Jack Wilder, ahli trik kecepatan tangan yang datang paling terakhir dengan cepat membuka pintu itu. Sampailah mereka berempat di dalam. Mereka menemukan teka-teki di dalam ruangan itu. Dan mereka pun berhasil memecahkannya. Kemudian muncul hologram susunan rencana, seperti trik sulap besar-besaran. Dan rencana itu disusun secara detail sampai-sampai mereka berempat pun kagum. Mereka tidak tahu siapa yang mempunyai rencana detail itu. Setelah 1 tahun berlalu, mereka muncul dan menamakan tim mereka Four Horsemen, yang kalau diartikan yaitu 4 penunggang kuda. Pertunjukan pertama mereka dimulai di Las Vegas dan disponsori oleh Arthur Starles, yang selalu mensupport Four Horsemen. Pertunjukan pertama dimulai dengan merampok bank. Mereka mulai memilih orang secara acak, dan terpilihlah seorang laki-laki. Laki-laki itu memiliki tabungan di bank Prancis. Dia dipasangkan helm yang bisa membuatnya berteleport ke bank tersebut. Kemudian laki-laki itu disuruh untuk menaruh sebuah kartu yang diberi tanda tangan untuk ditaruh ke dalam berangkas. Dan itu untuk bukti agar penonton percaya kalau laki-laki itu benar-benar berpindah ke bank tersebut. Kemudian, uang yang ada di dalam berangkas itu tersedot ke atas dan terkirim ke Las Vegas. Uang itu berterbangan di atas panggung dan dibagikan ke penonton yang hadir. Kejadian itu pun membuat geger pihak bank yang ada di Prancis, dan ini menjadi kasus yang harus ditangani kepolisian yang dipimpin oleh Dylan. Kemudian pihak Prancis mengirim Alma sebagai perwakilan dari Prancis untuk menangani kasus tersebut. Singkat cerita, para Four Horsemen dibawa untuk diintegrasi, tapi mereka dilepas dikarenakan belum ada cukup bukti untuk menyatakan mereka bersalah. Kemudian Dylan mendatangi Thaddeus yang berhasil merekam trik sulap para Four Horsemen untuk bertanya. Thaddeus adalah pakar anti sulap. Thaddeus membongkar trik-trik yang dilakukan oleh pesulap dan men-share-nya di web internet miliknya. Kemudian Thaddeus menjelaskan detail trik-trik yang dilakukan para Four Horsemen. Arthur pun mengetahui kalau Thaddeus ini sebagai ancaman. Dia pun memperingati dan menawarkan cek senilai 2,5 juta US dollar. Tapi Thaddeus menolaknya. Scene berpindah. Para Four Horsemen pun menjalankan trik sulap selanjutnya di New Orleans. Mereka pun melakukan trik sulap pembukaan dengan keahlian masing-masing dari para Four Horsemen. Kemudian, akhir dari pertunjukan, para penonton diminta untuk menulis saldo di rekening mereka masing-masing. Dan di panggung, mereka menunjukkan saldo rekening milik Arthur. Kemudian, saldo rekening Arthur berkurang sedikit demi sedikit, dan berpindah ke saldo rekening penonton. Tetapi, Arthur mengira trik ini hanya trik sulap biasa, dan ternyata itu merupakan rencana mereka sedari dulu. Para Four Horsemen pun meninggalkan Arthur yang kakinya sudah dirantai tanpa sepengetahuan Arthur. Dylan dan Alma pun mengejar para Four Horsemen bagaikan polisi dan pesulap. Kan emang polisi dan pesulap ya? Dan para Four Horsemen pun berhasil lolos.
Scene berpindah, terlihat Arthur yang menemui Thaddeus untuk bekerja sama membalas dendam kepada Four Horsemen. Kemudian Dylan di markasnya mengetahui bahwa Thaddeus merupakan pesulap kelima. Akan tetapi, Dylan menemukan petunjuk tempat dan keberadaan para Four Horsemen. Dylan beserta jajaran tim menuju lokasi untuk menciduk si pesulap. Para Four Horsemen pun tahu dan memulai rencana pelarian mereka. Tetapi Daniel, Henley, dan Merritt pergi duluan. Jack Wilder akan menyusul sebagai umpan sekaligus membakar berkas-berkas aksi mereka. Di sini, Jack sempat berduel dengan Dylan, dan Jack berhasil kabur dengan menggunakan mobil agen FBI. Kemudian terjadilah kejar-kejaran mobil yang mengakibatkan mobil Jack jungkir balik. Mobil pun terbakar dan Jack pun tewas. Singkat cerita, polisi mengetahui bahwa akan ada aksi mereka yang selanjutnya. Kemudian, Dylan dan Alma mengamankan uang yang ada di brankas yang digunakan untuk pertunjukan di New York. Mereka berhasil mengamankannya dan mencoba menjebak siapa yang akan membuka brankas itu. Ternyata terlihat asisten Thaddeus yang menerima kiriman yang sudah diawasi oleh polisi tersebut. Thaddeus pun tertangkap basah dan menghindar dengan alasan dia hanya mengikuti pengiriman tersebut. Dan ketika brankas itu dibuka, alhasil lagi-lagi mereka dibodohi para Four Horsemen. Karena isi di dalam brankas itu bukan uang yang mereka incar, melainkan hanyalah balon anak-anak. Pertunjukan ketiga atau yang terakhir dimulai. Dylan dan Alma bergegas ke lokasi pertunjukan. Akan tetapi, seperti biasa, Dylan yang mengejar para Four Horsemen lagi-lagi berhasil lolos. Dan di akhir pertunjukan, terjadilah trik hujan uang, tetapi uang tersebut hanyalah uang palsu yang bergambar wajah para Four Horsemen. Scene pun berpindah lagi. Thaddeus pun pergi menuju mobil. Ternyata, uang yang dicuri ada pada Thaddeus. Kemudian, polisi datang dan menangkap Thaddeus tanpa perlawanan. Dylan mencoba menginterogasi Thaddeus. Thaddeus menjelaskan kepada Dylan kalau dia telah dijebak. Mendengar hal itu, Dylan pun tersenyum dan tidak percaya. Dan sesuatu pun terjadi. Ternyata, Dylanlah pesulap kelima tersebut, dan dialah sosok misterius bertudung yang memberi para Four Horsemen kartu undangan. Rencana-rencana yang dilakukan para Horsemen bisa dibilang Dylanlah otak dari semua ini terjadi. Thaddeus bertanya dan bingung kenapa dia dijebak dalam rencana Dylan. Dylan pun pergi tanpa menjawab alasan tersebut. Kemudian, para Four Horsemen bertemu di suatu tempat. Kita sebut saja pasar malam ya. Oke, ternyata Jack Wilder yang dikira sudah mati pun ternyata masih hidup. Akhirnya, para Four Horsemen bertemu dengan sosok yang menyusun semua rencana tersebut. Dan mereka terkejut kalau ternyata Dylanlah orangnya. Kemudian, Dylan menjelaskan kenapa dia merencanakan hal tersebut. Ternyata, Dylan ingin membalas dendam ke Thaddeus. Di sisi flashback, di mana ternyata ayah Dylan adalah seorang pesulap terkenal, dan Thaddeus ternyata menyakiti ayah Dylan dengan cara membongkar serta mempermalukannya. Sontak, ayah Dylan pun melakukan aksi lebih ekstrim dari biasanya. Ayah Dylan melakukan pertunjukan di mana dia masuk ke dalam peti brankas dan terjadi kecelakaan dan membuat ayah Dylan tewas. Sedangkan sangkut paut dengan Arthur dan Bank Prancis, di mana Arthur menolak klaim kematian ayahnya. Begitu juga Bank Prancis yang tidak mau mencairkan uang ayahnya. Itulah mengapa Dylan merencanakan rencana yang dia rancang selama 1 tahun dan merekrut Four Horsemen untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang dan perusahaan yang terkait dengan kematian ayahnya. Dan mengapa Dylan menjadi bagian dari kepolisian? Ya supaya agar rencananya berjalan dengan lancar. Nah, itulah singkat, padat, bulat, dan persegi cerita dari film Now You See Me. Intinya, jangan menjadi seperti Thaddeus yang suka mengurusi urusan orang lain, atau kalau bahasa Palembangnya, celudian.
Terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin review film di sini. Mohon maaf kalau ada kata dan penjelasan yang masih kurang. Semoga suka ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, komen kalau ada film yang mau aku review, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, setelah ini kita mau lanjutin ke film Now You See Me 2. Jangan lupa disupport ya. Terima kasih.